Nanti di akhirat dinampakkanlah pahala bagi orang yang baik, yang banyak pahalanya tapi solatnya tidak beres. Lalu Allah sampaikan, hai Das'at, ini puasamu, ini hajimu, ini zakatmu, ini wakafmu, ini silaturahmimu, ini amal-amalmu yang baik. Ini. Ada 1000 gunung. Lalu Allah katakan, mana kuncimu? Apa kuncinya? Solat. Tidak ada kuncinya. Lalu Allah katakan, hapus seluruh amalmu karena kau tidak punya kunci. Saudaraku, Anda tidak puasa, masih tetap dikatakan Islam. Anda tidak haji, masih bisa dikatakan Islam. Tapi ketika Anda tidak sholat, sesungguhnya telah kafir di hadapan Allah. Kekafiran yang nyata bagi mereka yang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena Bapak saudara sekalian, sholat ini tidak ada kesusahan pelaksanaannya. Beda puasa, Pak. Puasa Ramadan 30 hari kita lapar. Menahan lapar dari pagi, subuh sampai maghrib. Haji perlu puluhan juta, ngantri bertahun-tahun, sebulan kita tinggalkan keluarga. Zakat perlu modal. Tapi sholat, apa alasan bagi mereka yang tidak sholat? Saya tidak hafal bacaan sholat. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa datang salat jamaah di masjid. Meskipun tidak ada bacaan kau baca, imam yang wakili bacaanmu. Saya sakit Ustaz, tidak bisa berdiri. Allah kasih dispensasi, silahkan kau duduk. Saya tidak bisa kena air Ustaz, Allah kasih keringanan, silahkan kau tayamum. Saya tidak tahu kiblat Ustaz dalam perjalanan, silahkan menghadap kemana saja, yang penting niatmu menghadap kiblat, sah. Saya dalam perjalanan Ustaz, tidak bisa sempurna sholat saya, Allah kasih keringanan, silahkan kau jamak. Inilah sehingga kenapa sholat ini penting, karena pelaksanaannya tidak ada kesusahannya. Maka saudaraku yang masih malas sholat, mudah-mudahan selesai khutbah ini perbaikilah sholat kalian. Coba lihat Pak, kadangkala sholatnya cuma hari Jumat, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur. Tapi begitu ada masalahnya dia salahkan Allah. Ya Allah, kenapa hidupku susah? Ya Allah, kenapa rumah tanggaku berantakan? Kau tidak sholat, bos. Coba lihat itu yang selalu terlambat sholatnya, Pak. Coba lihat. Itu juga itu minggu lalu. Dia juga itu minggu depan. Lalu mau masuk surga. Memangnya nenekmu yang punya surga? Coba lihat, hafal mukanya itu. Lihat itu dekat pintu, Pak. Kalau sholat Jumat, itu juga itu yang minggu lalu, itu juga yang minggu depan. Hanya sholatnya hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Apakah susahnya saudaraku yang kucintai karena Allah? Datang lebih awal sholat Jumat. Pakailah parfum, pakai warna putih. Sebelum azan sudah duduk, bersalawatlah kepada Nabi sebanyak-banyaknya, nunggu azan Jumat. Selesai sholat Jumat jangan langsung pulang. Kau tinggal sekejap saja, 5-10 menit kau minta kepada Allah. Kecil buat Allah, bayarkan itu utang-utangmu. Tapi bagaimana Allah mau menolong kita? Sholat Jumat aja kita paling terlambat. Dengar saudaraku yang selalu terlambat sholat Jumat. Dijelaskan oleh para ulama, orang yang hadir sholat Jumat sudah azan berkomandan, sudah naik khatib dan berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalian baru masuk, buku absen sudah tutup. Sah sholat Jumatnya, tapi sudah tidak masuk dalam buku absen. Nanti di akhirat diperiksa, kenapa banyak sekali alfamu? Saya hadir, ya kau hadir tapi terlambat. Sidang Jumat yang saya muliakan, mudah-mudahan yang selalu terlambat Jumat, malu-malulah kau nanti pulang cepat. Kalau sudah disindir begini, belum juga malu-malu cepat pulang, Pak. Itu bapak sudah kena penyakit hati, kaswatul qalbi. Orang Bugis bilang maket doati, kak doro, apa itu? Keras hati, tidak mempan nasihat. Ini yang Allah katakan mereka lebih hina dari binatang. Kambing nakal Pak, potong dagingnya bagi-bagi. Kambing nakal jual di pasar, laku. Tapi kalau manusia selalu terlambat sholat, tukang tipu, pengangguran, ganggu orang, diapain Pak?
Mau dijual siapa yang beli? Mau dipotong siapa yang mau makan dagingnya? Inilah yang Allah sindir dalam Al-Quran. Kalian lebih hina dari binatang. Na'udzubillah min zalik. Pertama, yang menjadi temannya setan, al-mutakhawilu bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Ada lagi tuh paham menyesatkan. Oh, ngapain kau sholat kau masih judi? Ngapain kau sholat masih suka film porno? Ngapain kau sholat masih suka pembohong? Kalau bapak sudah pembohong, suka judi, tidak sholat lagi, 2-0 namanya itu pak, menang berdiri dosamu. Tapi kalau sholat, dia judi, minimal 1 sama. Wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Dosa-dosa, kebaikan-kebaikan. Ada lagi yang berkata, sudahlah, yang paling penting itu hatimu baik. Biar kau tidak sholat, hatimu baik. Siapa yang ngajar bapak bilang hatimu baik biar tidak sholat? Kalau yang penting hati baik, mestinya Nabi Muhammad tidak usah sholat. Paling baik hatinya, paling bagus akhlaknya, paling bagus tutur katanya. Tapi apa beliau tidak sholat? Tetap sholat. Ya Allah, murahkan rezekiku. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Ya Allah, berikan saya keturunan yang soleh dan soleha. Allah dengar itu doanya bapak. Maka Allah jawab. Apa jawabannya? Hayya 'alal falah. Sini. Arti dan makna hayya 'alal falah itu sini. Saya kasih kamu apa yang kau mau. Mari saya kasih kau kemenangan. Itu hayya 'alal falah. Tapi sayang, Allah memanggil kita hayya 'alal falah. Sebentar, masih bisa 1 batang ini, masih panjang khutbah. Pantas 30 tahun Anda jadi pegawai negeri, tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Karena Anda jauhi yang punya dunia. Yang kedua, yang menjadi temannya setan, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Puncak dari orang kaya yang sombong adalah mereka yang bakhil, pelit, medit, dedekut, seke. Pak, bapak merantau dari Sulawesi Selatan, datang bekerja ke Medan. Ternyata di Medan tidak dapat pekerjaan. Demi Allah, bapak masih punya pilihan. Apa pilihan bapak? Balik kampung. Datang orang Jawa bekerja ke Medan, ternyata di Medan tidak sesuai yang diharapkan. Masih bisa ada pilihannya. Apa pilihannya? Pulang kampung, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Pegawai negeri, pilkada, kalah yang didukung. Yang tadinya kepala dinas akhirnya menjadi staf ahli. Tidak disenang sama wali kotanya. Tidak senang gubernurnya. Ada pilihan? Ada. Apa pilihanmu? Pensiun dini. Tidak ada urusan dengan wali kota gubernur. Tapi demi Allah, begitu bapak masuk kubur, ada pilihan? Tidak senang ini sini. Menderita, saya mau keluar dulu. Tidak. Begitu masuk kubur tidak ada pilihan. Kata Nabi, putus semua amal-amalmu. Kecuali 3 perkara yang bisa mengalir amal-amalmu meskipun kau sudah dalam kubur. Satu di antaranya disebut sedekatun jariyah, yaitu sedekah. Saya bangga mendengar tadi Pak, saldo kas Pak lebih 200 juta. Jumat lalu pemasukannya kalau saya tidak salah dengar tadi 20 juta. Hari Jumat 20 juta. Jarang-jarang masjid Jumat 20 jutaan ke atas celengannya. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Bagi saudaraku yang banyak masalah dalam rumah tangga, yang banyak masalah dengan pekerjaan, mari tolak bala dengan cara apa? Bersedekah. Sedekah pembangunan masjid. Bapak lihat ada pembangunan sebelah kanan kita. Ayo sedekah. Bagi mereka yang punya kuasa, mereka yang punya kekuasaan, bantu pembangunan masjid dengan tanda tangan dan kekuasaan. Bagi mereka yang Allah titipkan kekayaan, bantu pembangunan masjid, kirim semen besi ke sana. Anda tidak punya kuasa, Anda tidak punya duit, bantu pembangunan masjid ini dengan apa? Pikiran.
Kalau kita cerdas, bantu menjadi arsitek. Ternyata kita juga tidak bisa karena tidak punya ilmu. Bantu dengan tenaga, datang angkat semen, gotong royong. Ternyata juga tidak bisa. Maka bantu pembangunan masjid dengan cara apa? Diam. Jangan banyak bicara. Ada juga tuh Pak, tidak pernah datang masjid, tidak pernah datang rapat, tidak pernah berjamaah. Cerewetnya minta ampun, kau diam aja deh. Sidang Jumat yang saya muliakan, mereka yang bakil, orang kaya yang sombong, dan wujud konkretnya adalah pelit, itulah temannya setan. Sebaliknya, orang kaya yang pemurah jauh lebih gampang masuk surga daripada kita yang miskin. Orang miskin bersamaan, orang kaya juga mampu berjamaah. Orang miskin bangun sholat tahajud, orang kaya juga bisa. Orang miskin tadarusan, orang kaya pun mampu. Tapi begitu orang kaya menghajikan orang, mengumrahkan orang, membangun masjid, membangun pesantren, tentu kita orang miskin tidak bisa mengikutinya. Sebenarnya masih ada lagi yang menjadi teman setan. Tapi waktu Jumat jualah yang membatasi kita. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Jangan engkau bersahabat dengan setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata Rasulullah menginformasikan ada 10 teman setan di antara kita. 1, mereka yang menganggap enteng sholat. 2, mereka yang kaya diberikan kemampuan oleh Allah kekayaan, tapi enggan berzakat dan bersedekah. Semoga Allah menghindarkan kita dari golongan teman-teman setan. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami masturun. Billahi fi sabilil haq. Barakallahu li walakum wa izza'il mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim.